warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Mabruk. Apa kabar hari ini? Semoga baik ya. Bagaimana puasanya, lancar? Insya Allah, semoga lancar terus ya sampai buka puasa, sampai juga hari-hari terakhir ya. Oh iya, jadi ini tuh hari yang kita tunggu-tunggu ya, sahabat Mabruk ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya udah aku sampaikan juga di Instagram kita di Mabruk Tour, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan melakukan Q&A, yang dimana pada kesempatan kali ini juga kita akan Q&A bersama dengan Gus Aldi. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Bukan tengah-tengah sih sebenarnya, di samping aku sebenarnya. Nah, gimana nih? Halo, Gus Aldi. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Bang Adnan. Kabarnya gimana nih? Sahabat Mabruk Tour, mudah-mudahan sehat semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gimana? Jadi banyak banget nih Gus yang nanya di Instagramnya Mabruk. Pada kepo nih teman-teman sahabat-sahabat Mabruk tuh tentang kegiatan Gus Aldi itu sehari-harinya itu ngapain aja itu selain jadi konten kreator dan di YouTuber gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wasallam. Teman-teman semua, aktivitas aku sehari-hari itu sebetulnya tim gabut ya. Tim gabut. Enggak, yang tiap hari aku pikirin itu gimana dakwah sholawat ini bisa diterima semua kalangan. Oke. Jadi kalau aku nggak bikin konten, ya aku merancang konten. Oke. Satu gitu. Yang kedua, aku juga ada usaha di bidang fashion juga ya, dari apa? Kayak semalam baju-baju Islami gitu. Oke. Ya mirip-mirip Kari Batur lah gitu. Cuma bedanya ini kaos. Aku baju koko gamis ya. Oh, gamis, lebih fokusnya ke gamis yang Islami gitu ya. Oke. Islaminya bener-bener Arab lah gitu. Kan milenial banget. Oke. Kedua gitu, yang ketiga ya kita perbanyak kedekatan kita sama Allah ya, karena bikin konten itu kalau kita nggak punya ide mentok. Iya. Nah ide itu kan mintanya dari Allah ya, gimana? Artinya banyak istiqoroh juga sih. Iya. Gimana Allah biar ngasih banyak ide supaya dakwah ini bisa semakin lancar dan ide-idenya semakin asik. Semakin keluar gitu ya, inspirasi semakin datang gitu ya. Jadi itu buat teman-teman juga penting loh, buat semua konten kreator. Kita nggak bisa ngandelin otak kita dan pengetahuan kita doang, nggak bisa. Tapi kita benar-benar harus istiqoroh. Ya Allah, saya pengen bikin konten apa ya besok gitu. Biasanya itu akan lahir dengan sendiri. Tapi kayaknya harus tahan dulu nih jawabannya seperti tadi, karena ada hubungannya juga dengan pertanyaan-pertanyaan sahabat Mabruk masih nih. Banyak, oh iya, betul sekali, masih banyak. Nah sebelum itu nih, Gus Aldi, aku tuh pengen nanya. Kita kan tanggal 14 April ini tuh akan berangkat nih ya. Iya. Dan kebetulan juga alhamdulillahnya kita diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat umroh di bulan Ramadan. Aduh, ini benar mulia. Nah, apa sih sebenarnya yang udah dipersiapkan sama Gus Aldi terkhususnya untuk keberangkatan bulan ini gitu, di bulan Ramadan yang suci ini? Yang paling penting kalau kita mau melakukan perjalanan ritual ini kan perjalanan ini apa? Hubungan dengan Allah ya. Iya. Yang paling penting itu adalah keadaan hati sebetulnya. Itu yang persiapan yang paling utama. Wallahi sampai sekarang saya belum ngisi koper dengan satu apapun. Persiapan baju kata saya masih kopong gitu. Belum saya buka kopernya, belum tahu isinya apaan. Masih kosong berarti? Dia baru keluar dari kardus, tapi belum saya buka isinya apa. Saya sama sekali nggak mikirin itu. Berarti masih kosong, Gus? Masih kosong. Nggak dikontrakin aja sekali? Jadi gitu. Saya tuh dari dulu gitu. Setiap mau berangkat umrah, berarti H-3 baru mulai. Oke. Baru mulai ngisi koper dengan ya, alat mandi, dengan baju-baju yang saya butuhin di sana. Yang paling penting itu perjalanan gini hati kita sebetulnya. Ini kan kita mau ke rumah Allah ya. Di sana ada situs peninggalan Nabi Muhammad SAW. Tuh. Artinya yang harus kita bawa itu adalah rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ya. Saya banyak membaca risalah tentang Rasulullah. Saya banyak membaca sejarah-sejarah Nabi Muhammad, sejarah para sahabat, sejarah dari tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Ini buat teman-teman yang umroh, jangan mikirin kalian belum nukerin duit, belum. Terus itu gampang. Mau belanja apa itu nggak penting banget. Tapi yang paling penting adalah kalian tahu tentang tempat yang akan kita kunjungi, sehingga ketika di sana cintanya tuh betul-betul kan rasa.
Itu sih yang aku persiapkan adalah mental dan pengetahuan aku tentang semua tempat yang akan aku kunjungi ketika ibadah umrah. Jadi sebenarnya kalau untuk urusan materi itu masih nomor-nomornya sekian ya Gus ya? Iya. Karena ketika Allah udah ngundang kita ke rumahnya, tanda kutip, rezeki kita udah dijamin di sana. Kalian nggak bawa duit sepeser pun aman. Ya. Amin. Yang penting niat ya. Iya. Penting niat. Berangkat aja udah. Dan persiapkan diri sebaik mungkin ya, karena kita mau bertamu. Betul. Gitu kan. Kita aja mau ketemu pacar harus iya, baik-baik, harus parfuman segala macam kan. Ya bahkan saya tuh berangkat di Mabruk kan tidak mempersiapkan apa-apa gitu, dipersiapkan oleh travel semua. Jadi berarti kan Allah melalui travel ke saya gitu. Iya. Itu dari memang niat yang kita dasar. Kalau kita cinta sama Rasulullah, kalian akan dengan mudah untuk berkunjung ke tempatnya Rasulullah. Oke. Jadi kita mulai masuk aja nih ke sesi tanya jawab boleh supaya mempersingkat waktu. Ini belum masuk tapi obrolan sudah semakin menarik ya. Dalam banget ya. Baik. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih ya Gus ya. Dari amelia.salsabila.04. Assalamualaikum. Mau nanya, apa yang membuat Gus terjun menjadi YouTuber dan memulai prank-prank sholawat terinspirasi dari mana sih? Apa memang niat dari diri sendiri atau melihat dari orang lain? Jazakallah katanya. Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup sering ditanya sih. Background saya kan backgroundnya pesantren majelis gitu. Kok tiba-tiba bikin prank gitu? Gitu teman-teman. Di tahun-tahun belakangan ini banyak banget kolom trending itu diisi dengan konten-konten hiburan kayak gitu. Yang ada unsur pranknya, ada unsur drama-dramanya, sandiwaranya kayak gitu. Sehingga aku melihat berarti masyarakat itu betah ya nonton gitu. Berarti masyarakat Indonesia itu nyaman ya nonton begitu gitu. Nah, prinsipnya ngaji nih, prinsipnya kalau kita ngajar ngaji, kita bukan ngasih ilmu ke murid kita, bukan. Ya, tapi kita membuat nyaman dia dengan jalur yang takwa dan membuat dia nggak betah dengan jalur maksiat. Prinsipnya ngaji begitu. Ngaji itu bukan kita ngajarin ilmu doang, bukan. Tapi kita bikin orang betah berada di dalam jalur takwanya kepada Allah SWT. Ngaji gitu. Karena kalau orang udah takwa, betah di dalam takwa, dia nggak bakalan nyari betah lain di dalam maksiat. Gitu kan. Kalau kita udah betah di masjid nih, kita nggak bakal ke tempat dugem kan? Iya. Ngapain kan udah di masjid enak. Karena kita udah punya nyamannya sendiri gitu. Ngapain gitu. Nah, selama ini masyarakat itu yang masih betah di jalur maksiat karena mereka nggak tahu nyamannya di jalur ibadah. Gitu. Jadi kenapa aku bikin konten-konten yang menghibur? Itu sebetulnya jebakan menuju takwa loh. Gitu. Jadi aku ngejebak penonton yang tadinya suka nonton hiburan, akhirnya mereka nonton sholawat dan akhirnya betah, lupa sama hiburannya. Gitu. Kita kasih hiburan, ketika udah masuk sholawat lupa, tadi saya terhibur ternyata. Gitu. Jadi lebih kayak ini tersesat di jalan yang benar. Tersesat tapi ke jalan yang benar gitu. Kayak gitu tuh. Jadi poinnya adalah gimana teman-teman bisa dengar sholawat melalui hiburan itu. Terutama yang awam ya. Kalau anak-anak majelis kayaknya udah gak butuh gitu. Orang masjid itu udah gak butuh, sholawat aja langsung. Tapi mereka yang masih main game doang, masih yang suka nontonin drama-drama doang, mereka butuh pendekatan khusus untuk dengerin sholawat. Gitu. Jadi ternyata untuk mengajar itu gak harus menggurui ya Gus ya, gak harus menggurui seperti apa, beli bajunya segala macam. Terus oke deh, kita lanjut ke pertanyaan kedua boleh? Siap. Ini paling banyak kayaknya pertanyaan ini. Kayaknya banyak. Jadi ini tuh pertanyaan yang sering ditanyakan ternyata ya. Betul. Kalau di website atau marketing itu FAQ berarti, frequently asked question. Sangat sering. Sangat sering diulang terus ditanya. Berarti dia nggak ngikutin Gus Ali dong berarti kan? Dia ngikutin mungkin di channel saya, karena saya jarang ngomong gitu di channel sendiri. Jarang? Channel orang. Ini contohnya, channel Mabruk ngomong. Mungkin dia lagi kepo banget kebetulan lagi kesini. Pertanyaan selanjutnya nih Gus, dari relizi.ms. Di bulan Ramadan ini sebaik-baiknya aktivitas yang harus dilakukan adalah kegiatan seperti apa? Kegiatan yang bernuansa sosial kalau menurut saya. Sosial. Karena Wallahu fi aunil ibdi ma damal abdu wa fi auni akhihi. Allah tidak akan menolong hambanya
sebelum dia mau nolong saudaranya sendiri. Terutama di bulan Ramadan ini teman-teman. Segala ganjaran dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga aku merasa hal-hal yang berbau sedekah, baik itu sedekah materi maupun sedekah kenyamanan buat orang lain, itu akan dilipat gandakan di masa depan nanti. Gitu. Jadi teman-teman berlomba-lombalah dalam kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua adalah ini waktu yang paling tepat banget nih kita buat caper-caper dan gombal-gombalnya ke Tuhan kita sendiri. Betul, sepakat. Iya sih. Benar-benar harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat fisabil haq begini ya. Selain kita beribadah ke sosial, ke sekitar, tapi kita juga makhdurnya penting. Teman-teman jangan menyia-nyiakan nih. Apalagi kalau kita bangun sahur itu, waduh, itu poin-poin tahajud banget itu. Oh gitu guys. Jadi Iya. kalau kita bangun sahur itu udah termasuk tahajud, Bang? Maksudku jangan ditinggalin tahajud itu. Oh, jadi setelah bangun tuh langsung tahajud dulu sebelum sahur. Oke. Itu benar-benar poin yang dahsyat. Dan yang ketiga adalah ini waktu yang paling tepat juga kita dekat dengan keluarga, karena banyak banget waktu yang kita lalui dengan bareng-bareng sama keluarga dari buka puasa sampai sahur juga gitu. Memang momen yang benar-benar pas untuk saling mengasihi ya. Tadi antara sedekah dan ibadah-ibadah rutin harus lebih ditingkatkan. Terutama ini adalah bulan Quran. Jadi teman-teman harus banyak baca Quran. Kalau bisa langsung hatam mungkin di akhir bulan ya. Harusnya target. Insya Allah. Harus target 10 hatam. Oke. Nah itu sahabat mabruk. Jadi tadi tuh ada satu tips mungkin ya. Jadi setelah bangun sebelum sahur tuh tahajud dulu. Iya. Tapi sahurnya jangan telat. Saya juga sering sebenarnya sama. Kadang ngomel juga gitu ke orang rumah gitu, kadang bangun 4:30 gimana Udah sih? imsak. Iya, imsak gitu kan, minum doang akhirnya gitu. Jadi tapi ya kita ambil keberkahannya di sahur, karena di dalam sahur ada keberkahan gitu. Tapi ya Gus ya, ini sedikit intermezzo gitu. Walaupun kita telat gitu, hanya sekedar sahur minum aja. Tapi berpuasanya itu nggak kerasa lapar, kadang nggak kerasa haus. Mungkin itu salah satu misteri gitu ya, masih belum. Ya memang pertama sahur itu mendatangkan berkah, betul kata Rasulullah. Jadi di dalam sahur itu ada energi yang tersimpan yang kita nggak tahu tuh energinya dari mana. Yang kedua memang puasa itu sebenarnya bukan soal ketahanan tubuh, tapi mental. Oh, mental. Kalau niatnya puasa karena Allah, ya saya puasa karena Allah nyuruh, udah nggak ada apa-apa lagi, ya udah kuat gitu. Sebenarnya makan sebanyak apapun siang tetap lapar. Iya. Saya nih puasa nih jujur aja ngeliat es kelapa goyang juga sebenarnya. Tapi kan karena mentalnya sampai maghrib puasa, kita terus. Dan teman-teman itu ya, ustadz kadang ngirim saya tuh siang-siang es campur. Ini kan makanan kadang-kadang ya gitu kan, kecoa aja jadi kayak korma tuh kelihatan gitu. Bener-bener gitu. Lamun cek Sunda nama ngabibita. Itu teman-teman saya ustadz, Anda. Para ustadz yang suka godain saya juga. Kalau nih Gus, aku maaf dipotong. Kalau misalkan lagi puasa, terus nonton konten mukbang, itu batal nggak puasanya? Batal sih enggak, nyiksa itu tuh. Ada ya bunuh diri sendiri. Iya. Jadi lebih baik dihindari lah. Lebih baik dihindari lah kalau nonton mukbangnya. Nonton mukbang, nonton makanan, dia wis itu aliran keras itu buat kita sendiri gitu. Iya. Oke, baik. Jadi religi semoga tadi kejawab ya pertanyaan. Jawab sih, itu banyak banget ya. Nih, selanjutnya Gus. Dari Gumai_Putri 04. Biasanya terinspirasi dari mana sih membuat suatu konten dan bagaimana supaya keseharian kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wah, ini agak bagus juga nih pertanyaannya, bagus banget. Inspirasi ya? Iya. Inspirasi sebetulnya aku banyak dengerin tausiah-tausiah dari para ulama kita, terutama mereka-mereka yang cara dakwahnya itu sangat milenial. Kita lihat kan kayak Ustaz Abdul Somad ya. Beliau ilmiah tapi ilmunya ada gitu. Cara penyampaiannya ringan gitu. Terus banyaklah ulama-ulama kita. Terus yang kedua yang tadi aku jelasin di awal, aku tuh banyak istikharah. Oke. Jadi kalau mau bikin konten, itu istikharahnya bisa 8 rakaat. Baca doanya bisa berkali-kali, bisa 7 kali dan 11 kali baca doa istikharah. Karena kenapa? Aku tuh betul-betul menyandarkan ide-ide aku ini sama yang Allah kasih udah. Habis istikharah biasanya aku buka TikTok tuh. Di TikTok tuh banyak yang lucu-lucu.
tapi manfaat gitu ya. Jadi hiburan selingan aja. Terus biasanya kalau ada jokes-jokes yang aneh-aneh tuh aku catat. Oh. Kayak apa gitu misalkan. Catat. Dan dari catatan yang sedikit itu aku kembangin dan akhirnya bikin materi yang asik. Oh, jadi amati, tiru, modifikasi. Ya. Oke, mantap tuh. Jadi itu inspirasinya yang pertama minta sama Allah dikasih petunjuk, kedua ikhtiar, nyari ke sekeliling. Iya. Di media banyak banget. Jadi nggak ada patokan aku ke siapa, tapi siapa aja yang ketemu di situ berarti Allah takdirin aku ketemu. Gitu ya. Itu petunjuk kan bisa dari mana aja. Iya. Cari aja udah. Oh, ketemunya nonton ini, oh berarti Allah kasih ini. Dan kebetulan pas aku buka TikTok, itu yang daster nggak ada yang lewat. Karena kalau ada yang padahal lewat, itu yang diharapin ya. Bisa betah aku di situ guys. Kebetulan yang lewat yang baik-baik. Iya, gitu. Jadi ngarahnya juga ke situ juga gitu kan. Iya. Coba kalau yang lewat yang daster, ya udah mentok udah. Berarti benar seperti yang di awal tadi kata gue, semuanya kembali ke niat. Kalau kita niatnya baik, pasti Allah juga bakal nuntun kita ke hal-hal yang baik juga. Begitu dengan inspirasi ya. Jadi aku jadi ingat satu cerita. Agak panjang dikit. Ada orang, mereka ditanya, ada yang nanya ke salah satu guru saya, bilang, Pak Kiai, di Arab itu ada PSK nggak? Ada yang nanya gitu. Kata Pak Kiai, nggak ada. Gitu. Padahal ada kan? Dijawab sama dia. Saya ketika ke Arab nggak pernah nemu PSK. Karena seseorang akan bertemu dengan apa yang dia cari. Oh, oke. Jadi kalau teman-teman datang ke Mekah, Madinah, yang dicari adalah Rasulullah, yang dicari adalah Allah, ya ketemu itu. Yang dicari adalah Raudhah, yang dicari adalah tempat-tempat mustajab, maka kita akan dapetin itu. Tapi kalau kalian yang dicari adalah hal-hal nggak benar, itu juga akan dapat. Gitu ya. Jadi kalau kalian nanya, di Mekah ada maksiat nggak ya? Kalau kalian nyari maksiat ke Mekah, ada. Di dalam Masjid Nabawi ada maksiat nggak? Kalau yang dicari itu, ketemu. Gitu. Kalau memang hati kitanya udah mengarahnya ke situ ya. Jadi kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Itu betul-betul banget. Itu senada juga dengan yang Nabi katakan, yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Kita cinta apa nih? Kalian cinta maksiat, kalian akan dikumpulkan dengan hal-hal yang berbau maksiat. Okay. Jadi yang paling penting itu kalau kemana-mana ada niat, mutlak. Jadi umrah di bulan Ramadan ini benar-benar pas banget ya, selain untuk mensucikan diri juga untuk memantapkan niat kita juga ya. Sebenarnya kita kesana tuh mau ngapain gitu. Gitu. Tadi apa? Yang kedua? Ada 2 pertanyaan kalau nggak salah tadi. Iya. Yang kedua itu mana hidup kita manfaat gitu. Bagaimana keseharian kita bernilai di hadapan Allah. Keseharian kita bernilai di hadapan Allah. Ya sesuai hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da wa yanqusu min ujurihim syai'an. Orang yang membuat suatu perkara yang baik di dalam agama ini kemudian diikuti oleh orang banyak, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala orang tersebut. Jadi kita harus banyak membuat jariah-jariah atau perbuatan-perbuatan baik yang bisa ditiru orang, supaya itu akan menjadi ladang pahala kita walau kita lagi diem aja gitu. Oh, oke. So kita bikin sesuatu yang orang manfaatnya banyak. Contoh kita beliin sejadah ini buat masjid misalkan. Itu contoh kecil. Lalu orang pada sholat di situ, kita meninggal itu pahalanya masih ngalir selama dipakai. Jadi pahala terus menerus meskipun kita sudah tiada gitu berpulang. Itu yang enak. Buat teman-teman rajin-rajinlah membuat jariah selama kita hidup ini. Jariah itu adalah amalan yang kalau kita sudah meninggal pun nggak putus. The real investasi. Dari sudut pandang Islam tapi ya. Investasi akhirat. Ya investasi akhirat. Jadi balance lah di dunianya investasi apa, untuk akhirat juga investasi apa. Jadi nggak boncos-boncos banget nanti. Apa yang kamu tinggalin nggak ada. Kalau duitnya banyak, sayang. Oke deh. Jadi semoga kejawab ya. Pertanyaan emang bagus banget nih dari Gumai. Aku juga jadi banyak dapat ilmu yang baru. Terima kasih ya. Dan selanjutnya nih Gus. Lian Nurulita _ Assalamualaikum. Gus, tips agar sosial media bisa dimanfaatkan dengan baik. Teman-teman semua, kita nggak bisa lepas dari kehidupan milenial sekarang ya. Yeah. Dan kalau saran aku jangan ketinggalan. Kita harus tahu trennya juga sekarang. Nah, misalkan trennya apa nih sekarang? Kalau trennya kemarin nih lagi ada pawang hujan Mandalika gitu ya.
dari tren itu sebetulnya bisa kita isi dengan hal positif. Jadi kita harus menggunakan tren dengan hal-hal yang positif, yang bisa orang lihat dan ambil manfaat. Gitu. Tapi dari sudut pandang yang Islami. Gitu. Jadi sosial media kita tuh nggak banyak menebar kebencian, nggak banyak menebar fitnah, tapi banyak menebarkan energi positif buat orang-orang yang lihat sosmed kita. Salah satunya adalah kita memahami tren yang ada dan mengisinya dengan hal-hal yang menginspirasi. Jadi sosmednya akan menjadi apa? Akan menjadi manfaat terus. Karena menjadi berkah. Karena kalau kita memposting sesuatu yang nggak lagi viral, orang nggak ada yang mau lihat. Jadi malas-malasan, apaan sih ini, skip. Tapi kalau kita menggunakan keviralan suatu waktu itu dengan hal-hal yang positif, orang-orang biasanya bisa ngambil sesuatu di situ. Padahal kita postingnya judulnya tentang hal yang lagi viral nih, contoh. Dulu apa ya ini? Karena saya posting, lagu Despacito dulu. Itu lagu Despacito kan lagi viral banget saat itu gitu. Lalu aku bikin sholawat versi Despacito. Awalnya dihujat sih, tapi akhirnya orang akan membaca lirik yang aku bikin di situ. Itu liriknya ceritain tentang Nabi Muhammad. Dan di dalamnya ada sholawat. Ya Nabi salam, ya Nabi salam alaika gitu. Jadi itu sebagai gambaran aja sih. Teman-teman gunain hal-hal viral yang ada dengan hal-hal positif yang kita punya. Dengan begitu kita bisa meraih banyak perhatian orang untuk menyampaikan pesan agama di situ. Menarik sekali. Sungguh sangat semakin berat kesini pembahasannya. Nah, sahabat Mabruk, tapi kita kan udah beberapa pertanyaan kita jawab. Dan obrolan juga semakin seru nih. Iya. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Mabruk TV dan juga channelnya channel aku belakangan aja, yang penting channel Mabruk. Yeah. Tunggu ya, kita lanjut ke part 2.